Jadi ketika kita membangun sebuah komunikasi, kita sedang membangun dasar-dasar kehidupan kita berdua dengan pasangan. Mmm, Kenapa sih dia ngomong mesti teriak-teriak? mmm, Terus pasangan bilang, "Saya ngomong nggak teriak-teriak." Karena budayanya. Karena keterbukaan itu adalah kepercayaan. mmm. Sejauh mana kita bisa terbuka dengan pasangan, disitulah sejauh mana kita bisa percaya dengan pasangan. Halo teman-teman semuanya, welcome back to Gilgal Podcast bersama aku Revi Halim. Dan kita hari ini melanjutkan ke sesi kita yang ketiga soal love and relationship. Kita udah membahas sesi pertama soal bagaimana menjadi single yang tepat dan berkualitas. Yang kedua, bagaimana kita bisa menemukan pasangan yang tepat. Dan yang ketiga ini kita akan lebih banyak membahas soal red flag di dalam hubungan. Dan juga bagaimana sih kita bisa membangun komunikasi yang lebih baik di dalam relationship tersebut. Dan hari ini kita bersama pakarnya kembali yaitu Pastor Owen Sanjoto. Yes. Nah, Pastor Owen, jadi kan kita kalau misalnya udah jadi single berkualitas, sudah menemukan seorang pasangan, kadang mungkin pas di tengah kita menjalaninya nggak semulus yang kita harapkan. Ya, Mungkin muncul nih ada red flag. Kira-kira red flag dalam relationship tuh apa aja sih contohnya dan apa respon yang harus kita berikan? ya. Jadi ketika kita bangun hubungan, kita baru terlihat, oh ternyata pasangan kita punya situasi-situasi yang demikian. Misalnya kita lihat, Hmm, apakah ini red flag nggak? Misalnya, kita lihat bahwa ternyata pasangan kita tuh punya kecanduan. iya. Nah, kita harus perhatikan misalnya dari kecanduan untuk Mhm, apa nih, mhm, pornografi kah? mhm, Dia punya kecanduan untuk games kah? mhm, mhm. Dia punya kecanduan untuk hal-hal tertentu kah? Apakah, judi ataupun, perilaku yang lainnya? Kita perlu note ini. Mmm, Karena kalau kita teruskan, orang itu tidak berubah karena kita menikah. mmm, Hmm, ya, apa kita siap nggak? Apakah, pasangan kita perlu ditolong nggak? Nah, kalau dia punya kerinduan juga untuk berubah, maka dari refleks yang ada kita bisa menolong dia untuk menjadi lebih baik. Dan dia juga jadi pribadi yang lebih baik. Tapi kalau dia merasa, "Oh, I'm good," ya, wah ini red flag bahaya. yang bahaya, yang berpotensi untuk punya problem di kemudian hari. Misalnya apalagi nih, ketidaksetiaan, ya kan. Mmm, Jadi waktu jalanin, oh ternyata dia membangun hubungan juga di sana sini gitu dan ketahuan gitu mhm, ya. Ya sekali lagi ya, dengan menikah, apalagi misalnya kita, "Udah deh, kan sama saya nih, udah pacaran sama saya." Bahkan saya kasih judulnya, saya kasih seks ke dia pun juga, apakah membuat dia setia? Enggak, ya, enggak. mmm, Jadi perlu diperhatikan. Terus mmm, misalnya red flag-nya apalagi, misalnya, ada karakter-karakter yang terbukti, dia tidak jujur, mmm, dia tidak bisa memegang perkataan, kan sudah kelihatan berulang kali ya. ya, Wah itu harus dipertimbangkan. mmm, Misalnya apalagi, misalnya, masa lalu yang belum selesai. ya, Yes, bukti dari mana? Dia suka cerita tuh, "Oh mantan gue begini, mmm, sama begini, mantan gue begini." Wah, kok hidupnya di masa lalu nih? Iya mmm, kan? ya, Kan harusnya kan dia melihatnya kan ke future, hubungan kita, mhm, bukan mantannya. mhm, Apalagi sampai dibandingkan, "Mantan gua dulu begini, lu nggak begini." ya, Waduh bahaya, ini red mmm, flag ya. Dan masih banyak-banyak, lain yang red flag yang kita perlu perhatikan. Nah jadi emang, sekali lagi perlu waktu untuk mengenal pasangan kita. mmm, Yes, jangan naif berkata, "Oh kita sudah doa, mmm, kita sudah ketemu di gereja, pasti oke." No, di gereja juga orang datang karena mereka butuh Tuhan gitu ya, ya, butuh kasih karunia Tuhan untuk berubah, bertumbuh menjadi lebih baik ya. Nah yang penting gini, apakah orang tersebut pasangan kita ketika kita konfrontasi, berbicara, ternyata ini, dan dia mulai nyadari bahwa, "Aduh ya saya salah nih, ya, saya mau bertobat, saya mau berubah." Dan ketika dia menyatakan dia mau berubah, kan harus dibuktikan oleh pertama, oleh waktu dan buah. ya, Iya dong ya. Jadi harus ada buahnya. Baru kita tahu bahwa orangnya sudah berubah dan kita siap untuk melanjut ke proses berikutnya. Tapi kalau kita lihat bahwa ternyata nggak ada perubahan, ternyata hanya janji surga, mmm. wah perlu dipertimbangkan kembali sebelum masuk dalam pernikahan. Bagaimana kalau misalnya tadi kan seperti kata Pastor Owen, kita mungkin udah tahu nih dia ada adiksi, cuman katanya dia mau berubah. Nah, gimana cara kita bisa membantu dia buat berubah dan mungkin
apakah harus ada kayak waktunya, kayak deadline-nya sampai kapan? Ya, semua ada proses ya. Misalnya dia mau nggak ditolong, nah dia perlu lewatin sesi konseling kah. Dari Hmm. prosesnya itu bisa tahu. Hmm. Oh, dia mau ditolong dilatih, apa namanya, lewati semua proses-proses itu dengan baik dan setia. Ya, ya. Ya, dijadwalin konseling aja dia Nggak nggak mau ikut mau gitu gitu ya? kan. Iya, ikut Dia family cell nggak ya mau ya gitu. apa nggak mau ya. Mana buktinya dia mau untuk Ya. sungguh-sungguh gitu. Jadi kita harus ngelihat bukti ya. Ya, prosesnya kan proses itu sudah membuktikan dia berjalan Betul. dengan baik apa enggak. Udah 2 bulan kok kayaknya nggak ada perbaikan, malah makin parah gitu Ya, ya. itu silakan pertimbangkan kembali. Ya, ya, ya. Nah, anggap aja mungkin di dalam yang namanya relationship, salah satu red flag-nya kan mungkin bisa juga komunikasi yang buruk mungkin ya. Ya, bisa. Ya, mungkin dalam relationship kan aku suka denger juga orang, dan aku jalanin pun aku merasa kayaknya yang namanya komunikasi itu salah satu hal yang terpenting ya di dalam relationship. Ya. Nah, kalau menurut Pastor Rowan sendiri tuh bagaimana sih yang namanya komunikasi yang baik di dalam sebuah hubungan? Ya, karena begini, karena komunikasi itu dasar kehidupan ya. Jadi ketika kita membangun sebuah komunikasi, kita sedang membangun dasar-dasar kehidupan kita berdua dengan pasangan. Nah, bayangkan gini, komunikasi itu kan sesuatu yang sepertinya kelihatan natural, Ya. tapi itu dipengaruhi oleh banyak hal. Ya. Dipengaruhi oleh latar belakang, keluarga, pendidikan, gaya hidup, teman-teman, surrounding yang mempengaruhi, itu semua mempengaruhi. Nah, pola asuh dan pola didik di masa kecil juga sangat memainkan peranan bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik apa enggak. Misalnya, kalau pasangan kita ternyata punya latar belakang keluarganya yang kurang memperhatikan, kurang untuk diajak berdiskusi, sehingga orang itu menjadi tertutup, diam, Ya. bahkan dia nggak bisa mengungkapkan perasaannya. Bukan, kita nggak bicara introvert ekstrovert ya, Ya. itu personality. Tapi dia karena backgroundnya demikian, dia tidak diizinkan di keluarga bahwa untuk bisa menyampaikan pendapat. Nah, ketika sedang membangun hubungan, maka itu yang dia bawa. Ya, karena dia dibentuk demikian rupa dari masa kecilnya. Jadi kalau kita expect pasangan kita jadi seperti maunya kita, saya rasa sulit. Perlu proses. Nah, itu perlu dipelajari, perlu digali, perlu dibimbing. Karena nggak semuanya dari background keluarga yang sama dengan Betul. kita. Mungkin pasangannya adalah dari keluarga yang sangat hangat, diajak ngomongnya baik-baik, diajak komunikasi, bebas mengungkapkan perasaan, perkataan. Sedangkan yang di keluarga satunya adalah yang kalau ngomong mesti teriak-teriak. Ya. Why? Ya, mungkin agak kasar dan lain-lain. Jadi itu terbawa. Ya. Dan sehingga ketika dua pribadi ditemukan dalam sebuah yang namanya relationship, punya gaya bahasa yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Dan kadang merasa gini, ini saya gitu. Dan ketika dipersatukan, kok begini gitu. Ya. Nggak nyambung gitu ya. Dan itu perlu proses, perlu belajar, perlu, kalau mau diteruskan, perlu penerimaan. Ya. Ya, saya sering ketemu, kenapa sih dia ngomong mesti teriak-teriak? Terus pasangan bilang, saya ngomong nggak teriak-teriak. Karena budayanya, dia dari suku tertentu ya kalau ngomong emang keras. Ya. Nah, sedangkan pasangannya adalah kalau ngomong halus. Jadi ketika pasangan ngomongnya suaranya keras, dia nggak bermaksud untuk memarahi, dia nggak bermaksud untuk menegur, dia cuma ngomong apa adanya, dia rasa, kok kamu marah-marah terus? Nah, belajarlah untuk menerima. Ya. Ada pasangan kita berbeda. Dan ketika itu ya kita belajar untuk adjust. Ya. Dan kalau kita mengasihi, kasih adalah tindakan memberi. Oh, saya mengasihi pasangan saya. Berarti saya mau memberi yang terbaik. Salah satu yang terbaik apa? Dengan saya merubah. Ya kan? Supaya pasangan saya lebih nyaman, lebih bisa enjoy, dan lebih bisa berbahagia tentu saja. Karena saya bisa menjadi lebih baik. Iya, wow. Nah, pas Pastor Rowan tadi sempat cerita tentang komunikasi itu ada sempat juga mention soal keterbukaan ya. Iya. Nah, aku rasa itu juga sesuatu yang menarik karena banyak juga orang kalau misalnya sama pasangan tuh hahaha hihinya tuh jago gitu. Jago ngelucu, ngelawak tuh oke tuh, mereka ketawa-tawa bareng. Tapi ternyata aku menemukan banyak yang mereka ketawa-ketawanya seru, tapi mereka tuh sulit terbuka ternyata satu sama lain. Karena keterbukaan itu adalah kepercayaan. Sejauh mana kita bisa terbuka dengan pasangan, disitulah sejauh mana kita bisa percaya dengan pasangan. Ya. Kepercayaan itu dibangun. Kepercayaan itu tidak terjadi dengan sendirinya.
Jadi berjalan dengan waktu bukan berarti kepercayaan itu muncul dan bertambah banyak, tapi perlu untuk dibangun. Makanya kepercayaan itu perlu dilakukan, dimulai dari perkataannya, mulai dari tindakannya, sehingga ketika kita tahu bahwa kita menyampaikan kepada pasangan kita, wah dia orangnya bisa dipercaya. Jadi ketika saya membuka diri, dia bisa menerima saya tanpa menghakimi saya dengan masa lalu saya atau hidup saya gitu ya. Nah karena orang tuh selain takut mati, orang takut tertolak. Betul. Apalagi ditolak dengan orang yang dekat dengan kita, itu pasangan kita. Nah makanya ciptakanlah safety environment, safety hubungan yang safety yang aman, sehingga kita bisa cerita dengan aman, lebih terbuka dan jadi apa adanya. Dan itu perlu dilatih, perlu dilatih. Ya, berbicara tanpa takut untuk dihakimin. Itu perlu dilatih. Gimana kalau misalnya nih ya, pasangan dia menceritakan sebuah cerita mungkin tentang kelemahannya, kegagalannya, ketakutannya. Dan habis itu si orang ini dia itu tahu nih solusi dari apa yang dia sampaikan. Misalnya dari kan dia cerita ketakutannya, kelemahannya, kegagalan. Pas dia dengar, gue tahu nih solusinya. Apakah yang lebih baik kita berikan solusi tersebut? Atau justru ya kita dengerin aja gitu, dengerin tanpa memberikan solusi. Ya, bisa both way ya. Kadang-kadang ada orang mencerita hanya untuk menyampaikan bebannya, ada yang perlu ditolong untuk dibimbing gitu ya. Tanya. Lebih baik tanya dari awal ya. Pengennya solusi atau saya hanya mendengarkan. Iya. Kadang-kadang terutama buat wanita ya. Kadang-kadang di kepala wanita ketika ketemu dengan pasangan dia mau cerita, dia pengen curhat aja. Menyampaikan isi hatinya. Tapi di kepala pria begini, oke dia cerita, dia butuh solusi. Maka di kepala kita pria, 1, 2, 3, 4, 5, kita kasih solusi. Padahal ketika kita sampaikan, kenapa sih lu nggak ngerti? Padahal itu cuma untuk diterima, dikasih gitu doang. Ya, itu curhat-curhat ya. Kalau misalnya nih, anggap kan mungkin wanita lebih untuk dimengerti. Apakah one day kita harus ngomong solusinya? Kalau ditanya. Kalau ditanya ya. Kalau dibutuhkan. Yes. Jadi it's all about timing juga ya Pastor Owen ya. It's about communication. Ya. Berarti kalau misalnya kita mau memberi masukan kan mungkin dalam relationship nggak terluput dengan yang namanya ada kelemahan ya baik dari laki-laki, wanita. Mungkin akan ada waktu-waktu tuh kita harus saling kasih input atau menegur gitu ya mungkin ya. Nah itu gimana tuh caranya menegur dengan cara yang lebih baik? Ini sebenarnya ini adalah sebuah journey ya. Jadi dalam proses hubungan, bahkan sudah menikah pun juga punya proses ini gitu ya. Karena kita nggak punya satu solusi solve semuanya. Makanya saya suka 1 Petrus 3:7 bilang, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia, supaya doamu tidak terhalang. Ya, hiduplah bijaksana adalah hidup dengan knowledge. Dan terjemahannya artinya gini, kamu perlu mempelajari pasanganmu, istrimu dengan baik. Sehingga kamu bisa memahami dengan berbagai situasi daripada pasanganmu. Itu adalah proses pembelajaran seumur hidup yang kita perlu ada dengan kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk bisa melakukan itu. Jadi semuanya berproses. Semua berproses. Kira-kira kan kita berproses ya, tapi mungkin kan yang namanya keberhasilan tuh nggak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan karena sebuah keputusan. Kira-kira habits apa sih yang mungkin laki-laki dan wanita ini tuh perlu bangun di dalam relationship mereka sehingga prosesnya ini tuh berjalan dengan baik gitu, dalam setahun pertumbuhannya juga maksimal. Ya, habit yang pertama saya rasa kita perlu punya yang namanya ciptakan rasa aman itu ya tadi ya. Sehingga berbicara tanpa harus menghakimi dan juga kita harus sepakati. Misalnya habit, kapan kita bicara hati. Itu saya rasa habit yang harus dibangun. Karena kita bisa boleh banget fun rame-rame, tapi ada waktunya kita ngomong hati ke hati. Itu perlu untuk dibangun sebuah habit ini karena ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Apalagi kita laki gitu ya, laki kita suka pria ya,
suka gambaran besar doang nih. Yang penting kalau kita lihat pasangan kita masih cantik, menarik, baik-baik saja, kita berpikir dia baik-baik saja. Ya, padahal ya istri kita punya perasaan, punya mood dan lain-lain yang kita perlu juga mengerti dan pahami itu gitu. Jadi apakah baiknya mungkin kita juga sama pasangan itu sebaiknya kayak menanyakan kabar atau isi hati mereka, pikiran mereka ya, inisiatif ya. Baik untuk itu. Baik untuk melakukan itu. Jadi jangan nunggu dia cerita, tapi kita inisiatif menanyakan. Ya, ada strateginya untuk itu ya. Strateginya Ya. gimana tuh? Ya, jadi iya kan kita kalau ngobrol juga mesti tahu waktu yang tepat, tempat yang tepat, situasi yang tepat, ya kan? Ya pastikan kita. Nah kan kita belajar mengenal pasangan. Belajar mengenal tuh berarti kita mengerti apa yang dia butuhkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia harapkan, apa yang menjadi mimpi-mimpi dia, apa yang dia mau saya buat, apa yang dia mau saya nggak buat, itu semua berproses. Nah jadi kita mengenal, oh saya tahu nih, oh dia lagi lapar. Kalau dia lagi lapar, jangan ngomongin yang berat-berat deh. Ya ajak makan aja gitu ya. Nah, kalau perut kenyang hati pun tenang gitu ya. Oh dia lagi wanita kan ada period nih. Waduh ini udah mulai period nih. Oke nih berarti kita harus lebih wise gitu ya. Jadi kita belajar mengerti nih gimana pasangan kita. Demikian juga wanita juga bisa melihat kita. Tapi buat wanita mempelajari pria lebih mudah. Lebih mudah ya. Lebih mudah. Jadi wanita pasti akan lebih mudah dan lebih cepat tahu, dia ada maunya nih. Oh dia begini nih. Dia akan bisa mengetahui dan mempelajari pria dengan lebih cepat. Sedangkan kita pria butuh kasih karunia Tuhan. Dan banyak pengetahuan. Wah benar-benar. Ya. Perlu banyak doa ya para pria. Ya butuh hikmat Tuhan tolong. Amin Tuhan tolong. Tuh hikmat itu kita belajar lagi Tuhan tolong. Belajar lagi. Saya setuju. Iya. Ya itulah pembelajaran 23,5 tahun pacaran, 21 tahun menikah ya ini ya terus bahwa ini adalah pembelajaran yang tidak pernah selesai. Iya. Bagaimana kalau misalnya di dalam relationship itu kan sewaktu-waktu pasti berantem ya, sebaik-baiknya mereka meskipun sama-sama anak Tuhan, pasti ada aja ya beda pendapat, slack, berantem. Nah, ketika berantem ini terjadi, kayak apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama perlu punya prinsip. Ya, ini konteksnya udah menikah apa belum menikah nih kita ngomong ini? Ya, kita ada perbedaannya nih. Oh iya dong. Nah, contohnya boleh nggak masing-masing kok? Oke, kalau sudah menikah harus punya prinsip begini. Prinsip kalau kita konflik dalam menikah, pertama konflik kita tidak memisahkan kita, itu prinsip. Ya. Jadi itu membuat rasa aman bahwa kita boleh marah, kita boleh kesel, kita boleh berbeda pendapat, tapi itu tidak memisahkan kita. Ya. Nah, itu rasa aman. Tapi kalau belum menikah kan nggak gitu kan? Ya masih bisa milih. Masih boleh milih, ya kan? Nah kalau belum menikah, be yourself. Jadilah kamu happy nggak dengan ini? Beresponlah dengan baik, ya kan? Sehingga pada waktu kita berkonflik, what next? Ya kan? Perlu waktu untuk tenang kah? Atau kita mau selesaikan kapan? Dengan cara yang baik, ya gitu ya. Nah tapi kalau udah menikah, mau nggak mau kita harus selesain gitu ya. Betul. Nah, dengan cara yang baik juga. Gitu. Jadi selalu ada beda. Ini kalau belum nikah, ya ini justru buka mata. Oh, karena konflik itu akan memberi tanda kepada kita bahwa ada kebutuhan yang belum terpenuhi dan ada keinginan yang belum terjawab. Ya. Jadi sebenarnya bagus. Ya. Berarti kalau misalnya sudah menikah anggapnya, terus ada terjadi berantem. Apa yang harus dilakukan supaya anggapnya berantem ini tuh bisa pulih gitu? Iya. Ya gini loh. Ingat ya, kalau kita pakai kata berantem itu kan kayaknya nggak enak ya. Konflik lah ya. Konflik. Nah kita mesti ingat bahwa pertama konflik tidak memisahkan kita. Dan tujuan konflik adalah bukan untuk menyakiti. Tapi kita menemukan kebutuhan yang belum terpenuhi, kita menemukan keinginan yang belum dicapai itu. Nah jadi kita merefleksikan, oh ternyata masih banyak yang kita belum lakukan. Gitu. Ya lakukanlah. Ya. Kita bereskan dulu. Ya setelah itu kita mengerti, kita apa nih yang menjadi problemnya nih. Ya kita memahami bahwa ternyata, oh ini isunya adalah saya nggak komitmen, saya nggak pegang janji, saya cuma janji sorga, atau dia nggak melakukan apa yang sudah disepakati, ya
sudah kita bereskan, minta maaf, dan Hmm. kita bangun lagi bersama. Kata kuncinya itu ya Mas Ron ya, bersama itu Ya, ya. ya, 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 ya. Ya, ya, benar sih. Jadi makanya harus punya kerendahan hati untuk minta maaf duluan ya. Ya, tapi bukan cuma sekedar minta maaf, tapi mulai ngerti apa sebenarnya problemnya. Ya, Karena kalau kita cuma minta maaf doang tanpa mengerti problemnya itu ya, ntar terulang lagi juga ya. bukan pasangan yang bilang, kamu ngerti nggak? Iya, 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 kayak nggak ada gunanya Minta minta maaf ya. maafnya kayak kurang powerful. Iya, Bukan iya. nggak ada gunanya, kurang powerful. Iya, 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 benar-benar. Jadi minta maaf tapi harus benar-benar ngerti dan Ya. memperbaiki setelah Ya, itu. kita punya goodwill lah kita. Kita Ya, mau ya. lakukan ini actionnya apa. Ya, ya, wow. Jadi sesi ini kita udah belajar banyak ya soal komunikasi, dalam menegur, dalam memaafkan, dan lain-lain. Nah sebelum kita tutup sesi ini, boleh nggak Pastor Rowan aku pengen minta satu pesan terakhir buat para viewers kita hari ini? Ya, saya mengajak ya teman-teman ya, ketika kita berkomunikasi, kita ngobrol mengenai kehidupan dengan pasangan, saya encourage teman-teman untuk bicara 3 area ini. Yang pertama adalah kita perlu bicara mengenai masa lalu. Ya, kita perlu mengenal pasangan kita masa lalunya. Izinkan dia terbuka jadi apa adanya mengenai masa lalunya. Supaya apa? Kita bisa tahu dari pasangan kita, bukan dari orang lain. Yang kedua adalah kita bicara mengenai masa kini. Ya, bagaimana apa yang kita rasakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita mau kerjakan. Ya, kita perlu tahu sehingga kita kenal yang masa kini. Tapi jangan lupa, jangan berhenti sampai di situ, tapi diskusikan adalah mengenai masa depan. Apa yang menjadi visinya, apa yang menjadi pengharapannya 5 tahun, 10 tahun lagi ke depan, supaya kita tahu nih, supaya kita bisa berjalan bersama apa enggak di dalam sebuah hubungan. Dan ketika kita belajar mengerti bahwa berkomunikasi itu melibatkan secara holistik ini, maka kita akan semakin mengenal pasangan kita dengan lebih baik lagi. Ya, jadi selamat mencoba. Belajar berkomunikasi adalah sebuah seni. Jadi jangan menyerah ya, karena kita masih terus belajar untuk menjadi yang lebih baik. Maka itu love relationship itu bukanlah sesuatu yang bisa berjalan baik secara kebetulan, melainkan ya ada perjuangan, ada bagian kita. Tentu kita terus andalkan Tuhan, Yes. tapi kita juga harus menjadi orang-orang yang mau terus belajar dan juga untuk berubah. Seperti yang Pastor Rowan sampaikan, bagaimana ini adalah proses seumur hidup. Maka itu di dalam hidup kita milikilah kerendahan hati untuk terus bisa mengenal pasangan dan juga belajar bagaimana menjalaninya dengan baik benar sesuai dengan dasar firman Yes. Tuhan. Nggak terasa sudah 3 sesi, kita sudah belajar banyak. Maka itu jika memberkati video-video yang ada, jangan lupa untuk share juga kepada teman dan keluarga sehingga Yeah. kita semua bisa bertumbuh bersama-sama. Buat yang belum subscribe ke channel kita, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, bunyikan tombol loncengnya, dan ikuti setiap update video terbaru supaya kita terus bisa bertumbuh. Itu aja untuk sesi kali ini. Maju terus dalam Tuhan, and God bless you. Yes.